Saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kemarin Weh. Apa-apaan ini ya? Saking cintanya nih kepada si Gufron ini, yang dimana fatwa-fatwa ini macam begitu berlaku, boleh dikatakan guys ya. Lain halnya kalau di Malaysia, fatwa-fatwa mufti-mufti itu memang tegas. Hal kemelencengan, hal kebelokan itu tidak boleh ya tidak boleh, deal dan semua itu menganut gitu loh. Tapi this is Konoha cuy, beda banget guys ya. Ya apa nggak sakit pinggang beliau nih, mentah-mentah tak boleh berdiri lagi cuy. Ini senaman guys ya. Hai, hello guys, wassalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar cuy ya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke guys, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga ibadah puasa kita diterima guys ya, dan jangan sampai kita bolong-bolong ataupun kita ponteng cuy ya, sebab biasanya ini godaan di saat puasa ini banyak banget, betul lah. Jadi kalau di Malaysia kemarin mulai tanggal 2 ya, tapi kalau di Indonesia itu mulai tanggal 1. Wah, ini lebaran Indonesia lebih dulu cuy ya. Jadi yes, ini adalah ketentuan daripada pemerintah ya. Jadi kita ikutin aja lah, sebab di Indonesia sudah nampak hilal dan disumpah sudah benar-benar tanggal 1 itu mulai awal Ramadan guys ya. Kalau di Malaysia tanggal 2 cuy. Jadi ini ada requestan video yang cukup menarik ini ya, tentang Islam. Sebab banyak sekali yang request tentang video ini guys ya. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita tengok videonya guys ya, daripada Mr. Fakta. Umat Islam di Indo harus contohi akidah umat Islam di Malaysia dalam menyambut Ramadan Aidil Fitri. Wow, seperti apa itu guys ya? Biasanya nih kalau di Indonesia ini sebelum suci Ramadan tiba itu akan berziarah ya di makam-makam nenek moyang kita lah, saudara mara kita dan lain sebagainya, itu mesti guys ya. Kalau ada yang ada duit itu akan buat kenduri kecil-kecilan ya, kirim doa seperti itu. Kalau di Malaysia seperti apa guys? Berikan komenan terbaik Anda ya. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, link ada di description jika kalian mau nonton videonya langsung. Bismillah and play. Hari ini gue puasa. Oh ya, di Malaysia hari Minggu ya puasanya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Ya, oke, saya akan membahas solat tarawih dan ziarah kubur Aidil Fitri juga. Gua pantun dulu ya, ubur-ubur mandi basah. Hari ini gua puasa, ke Malaysia membeli emas, sumpah gua lemas. Ubur-ubur makan obat kuat. Insya Allah gua kuat. Jujur gua iri dengan umat Islam di Malaysia. Mereka taat dan takut aturan. Mereka tahu mana perbuatan yang aneh, perbuatan yang menyimpang. Salah satu contohnya puasa umat muslim di Malaysia. Kalau mereka ketahuan gak puasa, makan minum merokok di tempat umum, pasti dipenjara atau didenda. Betul. Begitu juga sholat tarawih. Kalau di Malaysia sholat tarawih itu gak lama dan gak cepat. Sedang-sedang aja, ziarah kubur di sana pun gak neko-neko. Gak ada yang ziarah sambil makan, gak ada yang ziarah sambil main-main api. Karena mereka tahu tujuan ziarah kubur itu untuk mengingat kematian, bukan untuk makan bersama dan main-main api. Dan kemudian Aidil Fitri. Di setiap daerah di Malaysia nggak bisa suka-suka hati menentukan Aidil Fitri. Mereka mengikuti fatwa dari Raja, Kementerian Agama, dan mufti-mufti. Nggak ada tuh yang namanya nelpon Allah untuk menentukan Aidil Fitri. Sorry lah tujuannya. Gua buat video ini agar umat Islam kita mencontohi umat Islam di Malaysia. Gak ada maksud lain kok. Karena hal yang baik itu harus kita contohi. Betul. Indonesia dengan Malaysia itu saudara, yang dipisahkan oleh penjajah. Kalau lu gak mau mengakui serumpun, terserah lu. Bagi gua Malaysia adalah saudara seagama gua. Betul. Gua suka bahas hal positif dari Malaysia, biar bisa dijadikan contoh. Gua gak bilang semua orang Malaysia oke. Pasti ada beberapa yang gak oke. Cuma gue suka akidah Islam ditegakkan di Malaysia. Lu tahu Arab Saudi kan? Apakah semua orang Arab Saudi baik? Gak kan? Semua negara sama. Ada yang baik, ada juga yang stupid. Ingat, video ini hanya untuk kebaikan. Agar kita dapat mencontohi adab akidah Islam di Malaysia. Ya udah, gue mau mandiin kerbau dulu. Besok ada pertandingan balap kerbau. Tapi masalahnya, gue harus gendong kerbau sejauh 100 meter. Aneh ya pertandingannya. Doakan gue bos biar gue menang. Ubur-ubur makan kerak. Hari ini gue gak berak. Makan ubur-ubur di hari Selasa karena gue lagi puasa.
Oke guys ya, ini aku sukanya di Malaysia itu memang menganut raja-raja dan juga mufti-mufti. Jadi tidak ada nih orang yang lebaran duluan. Kalau pemerintah belum mengeluarkan ya pakcik yang memakai kala baju warna-warni ini guys. Setiap tahun kan baju beliau berbeda. Siapa nama beliau cuy? Coba komen ya. Itu sebelum beliau menyiarkan langsung ya, menyiarkan langsung, tidak ada yang berani nih. Untuk puasa nih, contoh puasa pun beliau akan menyiarkan secara langsung, duduk sambil mohor diraja, kalau tak silap aku nama dia apa guys ya. Itu pun tidak akan yang ikut, tidak akan yang mempunyai fatwa sendiri. Lain beza sama Konoha cuy. Ya, ada yang menelpon Tuhan mengaku bahwa besok Ramadan. Itu ada. Jadi pelik nih. Macam fatwa yang ada di Indonesia ini tidak diikuti gitu loh. Tidak takut mereka itu guys ya. Tapi lain kalinya kalau di Malaysia. Salut loh, respect. Jadi bertuah banget bisa duduk di Malaysia ya dengan fatwa-fatwa yang memang benar-benar apa ya guys ya, mendekatkan kita lah kepada yang sang pencipta dan tidak neko-neko, tidak belok kanan dan kiri. Respect, salut banget guys ya. Lanjut. Dia akan keluar semayang tarawih cepat. Antara alasannya kerana kebiasaan di wilayah ini memang kita semayang. Bila orang tanya kenapa semayang cepat, tuan tengok ada Indonesia semayang cepat, cuk semayang tu. Allahu akbar, qul huwallahu. Tapi bila orang tanya kerana ini di sini kebiasaan pak, kebiasaan. Itu yang duk jawab tu. Kami memang lagu ni dah. Kami memang duk biasa macam ni dah. Kami kalau mati memang macam ni dah. Kami kalau agama ikut lagu. Maka sebab itu hadirin mukminin, kita punya kempen tu elok dah. Balik kepada Quran dan Sunnah. Betul. Setuju. Boleh ziarah tradisi sebelum Ramadan, tak siapa yang ngajarin. Bawa bekal. Daerah mana guys? Allahu Akbar. Jap. Ini kalau di tempat saya guys ya, itu tidak membawa bekal untuk dimakan di makam. Ya biasanya dia akan contoh nih, kita kan mempunyai saudara yang sudah meninggal, kita akan menziarah kubur, kemudian kita doa di sana dan kemudian balik lagi ke rumah kita dan barulah kita makan-makan di rumah kita. Seperti itu guys ya. Lain halnya ini cuy, dia makan di kubur guys ya. Waduh. Tapi ada juga nih sebagian, tapi itu ada acara apa di kubur situ, acara besar itu bolehlah makan bersama di sana, itu ada di tempat saya. Tapi kalau ini aduh, macam-macam cuy ya, ada guys ya. Oke, ini salat tarawih tercepat 5G unlimited. Waduh. Ini memang laju bener cuy. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini 5G betul guys ya. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini kalau pakcik macam mana cuy ya? Apa nggak sakit pinggang beliau nih? Mentah-mentah tak boleh berdiri lagi cuy. Ini senaman guys ya. Ini senaman ini seriusan. Senaman yang begitu laju banget guys ya. Waduh, 5G unlimited loh. Bukan kaleng-kaleng cuy ya. Ini bener-bener laju lah ini. Ini di mana ini? Oh, yang jelas di Indonesia cuy. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini boleh jadi itu tradisi, kebiasaan. Benar apa yang dikatakan Ustaz tadi. Kami terbiasa seperti ini. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maju banget nih. Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, ini gila. Senaman cuy kalau ini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dhalin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dhalin. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Langsung dolin aja guys ya. Langsung dolin aja nih. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه. Kalian tahu gak 3 rekor terawih tercepat di dunia? Peringkat ketiga dalam kecepatan terawih sementara ini masih dipegang oleh Ponpes Baitus Salam, Kecamatan Pagu, Kediri, Jawa Timur. Di mana dengan kecepatan hampir mendekati cahaya, pelaksanaan terawih di Ponpes ini hanya membutuhkan waktu sekitar 12 menit. Sehingga jika massa badan kita berat, akan membutuhkan energi kinetik yang besar dalam terawih ini. Peringkat kedua dalam kecepatan terawih dipegang oleh Ponpes Mambaul Hikam, Blitar, Jawa Timur. Di mana dengan kecepatan setara dengan cahaya, pelaksanaan terawih di Ponpes ini hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit untuk 23 rakaat. Nah, adapun peringkat pertama dengan kecepatan terawih yang tidak manu akal dan bahkan mungkin melebihi kecepatan cahaya adalah dipegang oleh Ponpes Al-Quraniyah Indramayu, di mana dengan jumlah rakaat 23, pelaksanaan terawih di Ponpes ini hanya memerlukan waktu 6 menit coy, atau satu rakaatnya hanya butuh waktu 15 detik, sehingga energi kinetik yang kita butuhkan dalam terawih ini harus 2 kali lipat dari peringkat yang ketiga. Allah. Ngebut banget ya. Tiga rekod terawih paling cepat di dunia. Ketiga, Pusat Pengajian Batu Salam Kecamatan Pagu, Kediri di Jawa Timur. Untuk solat 23 rakaat di sini hanya mengambil masa sekitar 12 minit sahaja. Kedua, Pusat Pengajian Mambaul Hikam, Blitar, Jawa Timur. Pelaksanaan solat 23 rakaat di sini memerlukan masa sekitar kurang daripada 10 minit. Yang pertama dan yang paling cepat di dunia ialah Pusat Pengajian Quraniyah Indrahayu. Solat 23 rakaat hanya memerlukan sekitar 6 minit. Satu rakaat bersamaan 15 saat. Inna rahmatan khasul khas. Waduh, ya Gufron lagi guys. Khasmum anaka jini innaka al-mum. Berbicara. Yasin alaka dan na'amma. InsyaAllah. Berbicara dengan makhluk Al-Fatihah. dengan penghuni alam kubur tuh. Weh. Apa-apaan ini ya? Apa-apaan ini cuy ya? Apakah segitunya guys ya? Saking cintanya nih kepada si Gufron ini guys ya. Wow, inilah ya yang dimana fatwa-fatwa ini macam gak begitu berlaku boleh dikatakan guys ya. Lain halnya kalau di Malaysia, fatwa-fatwa mufti-mufti itu memang tegas. Hal kemelencengan, hal kebelokan itu tidak boleh ya tidak boleh, deal dan semua itu menganut gitu loh. Tapi this is Konoha cuy, beda banget guys ya. Ini kenapa tadi? Oh, lilin culture abis. Detikers pernah dengar nggak sih? Di Kabupaten Indramayu ada tradisi yang culture abis, yaitu menyalakan lilin di setiap sudut makam. Penasaran kan seperti apa? Malam 1000 lilin udah jadi tradisi warga sejak ratusan tahun yang lalu, terutama buat mereka yang punya keluarga atau saudara yang dimakamkan di TPU Desa Kedokan Bunder, Kecamatan Kedokan Bunder.
Saat senja tiba, ratusan warga langsung berbondong-bondong berziarah ke pemakaman umum tersebut. Di sana juga ada makam Buyut Nimas Ratu Ayu Kaunganten yang merupakan leluhur warga setempat. Gak cuma mendoakan keluarga yang telah meninggal, warga juga meletakkan pelita atau lilin di setiap kuburan. Sehingga TPU seluas 1 hektar itu benar-benar dipenuhi cahaya pelita. Tradisi ini adalah bagian dari acara ngunjung Buyut Nimas Ratu Ayu Kaunganten dan tahun ini merupakan unjungan yang ke-545. Wow, Tidak udah pakai tradisi. perhitungan. Saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kemarin tanggal 4. Ini yang lebaran duluan ini. Ya Allah, ini sudah 29. Satu Syawalnya kapan? Allah Ta'ala ngendika tanggal 5 semua kowe kaya ngono. Lah makanya disalahke wong ora apa-apa, urusan ingsun Gusti Allah. Oke guys ya, jauh-jauh ini adalah salah satu hal fenomena yang menurut aku sangat luar biasa sekali, yang dimana ini ada hamba ya, seorang manusia ini bisa telepon terus kepada Sang Pencipta. Ini kan aneh bin nyata, tapi ini ada pengikutnya. Nah, ini masalahnya di sini, cuy. Mungkin kalau seorang aja yang mengaku telepon Sang Pencipta ini nggak masalah, tapi pengikutnya ini loh, kok ikut-ikutan, kan aneh. Apakah karena kurangnya edukasi ya, kurangnya hadirnya pemerintah untuk apa guys ya, bahwa ini salah gitu loh. Kenapa nggak hadir gitu? Ini banyak loh yang mengikuti. Lebih awal jemaah Aulia gelar salat Idul Fitri. Nah, Aulia namanya guys ya. Aulia di Kelurahan Giriharjo, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, melaksanakan salat Idul Fitri 1445 Hijriah pada Jumat 5 April. Pelaksanaan sholat Idul Fitri ini lebih awal 5 hari dari Lebaran yang ditetapkan pemerintah. Andainya kita beraya di Mekah tahun ini seperti tahun sebelum, Mekah raya awal sehari, sama juga kita puasa lewat sehari. Jadi adakah kita wajib beraya mengikut Mekah atau ikut Malaysia? Kita start puasa ikut Malaysia. Wassalam. Dengar baik-baik, kita share dengan orang lain. Okay? Dia ni puasa ikut Malaysia. Faham lagi? Tapi Arab Saudi raya dulu. Adakah kita kena raya ikut Malaysia atau ikut Saudi? Faham? Jawabnya, dalam masalah semayang dan puasa, kena ikut negeri mana kita duduk. Kita duduk di Malaysia, zuhurnya pukul 1:30. Wajib kena pakai 1:30 Malaysia nak semayang zuhur. Jangan pakai New Zealand. New Zealand pukul 7 pagi zuhur. Tak boleh. Mesti Malaysia punya. Begitu juga puasa. Puasa kita. Kalau kita duduk di Malaysia, tengok anak bulan tak nampak. Tapi orang di Mekah nampak. Siapa puasa dulu? Mekah kena puasa. Dah kita haram puasa. Nabi tak benar. Nabi kata sumu li ru'yati. Hendaklah kamu mula berpuasa jika di negeri kamu nampak anak bulan. Mekah nampak, kita tak nampak. Kenapa kita tak nampak? Kerana awan mendung, kerana kelabu, kerana kabus, kerana tidak cerah. Faham lagi? Langit gelap. Maka yang nampak di Mekah wajib mulai puasa. Kalau kita sampai di negara yang sudah berhari raya, kita masih 28 hari puasa, wajib berhari raya dan wajib tambah sehari puasa lepas hari raya untuk mencukupkan 29 hari. Tetapi kalau kita sudah 30 hari berpuasa di Malaysia, malam terbang ke Mekah, esok orang berpuasa lagi, esok kita tak sah berpuasa kerana tidak ada puasa 31, wajib imsak pada 31 dan berhari raya mengikut Arab Saudi. Wallahu a'lam. Oke guys, ini adalah jawaban kita kemarin ya, kenapa Malaysia Indonesia lebih awal untuk menjalankan ibadah puasa ini dan Malaysia hari berikutnya. Nah, ini ada jawabannya di sini guys ya. Sebab Malaysia belum nampak lagi anak bulan. Tapi kalau di Indonesia sudah nampak, cuy. Nah, ini contohnya kalau kita puasa awal di Indonesia seperti ini dan nanti kita ke Malaysia kemudian belum hari raya, ya kita stop dulu, tidak puasa dulu gitu ya untuk hari ke-31-nya. Baru merayakan hari raya gitu guys ya. Oke, ini jawaban yang waduh, mantap banget nih, pengetahuan awam kita ya guys ya. Kalau kita belum paham lagi ini terbaik loh, mantul banget.
Ustadz Azhar Idrus guys ya. Respect. Lanjut. الله تعالى يقول فلا تدعوا مع الله أحدا وأنت يا محمد ويا علي ويا جعفر ويا زهراء. الله تعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه وأنت تقول المدد يا رسول الله. الله تعالى يقول وإذا مرضت فهو يشفين وأنت تطلب البركة والمدد من القبور والأضرحة. ثم يوم القيامة ستقول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. الكلام لك ولغيرك لا أخصك بالموضوع. الله تعالى إذا مت على عقيدة تعتقد أن أصحاب القبور وأصحاب الأضرحة أنها تنفع أو تضر أو يتمسح بها أو يتبارك بها أو نتخذها وسيلة بيننا وبين الله ستقول يوم القيامة وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Tradisi warga Mamuju. Ini apa nih? Menyalakan lilin di atas makam jelang lebaran. Ini bakar cuy, bukan lilin lagi ya. Ini tradisi guys, ya itu benar tadi kebiasaan orang itu di Indonesia seperti apa kayak gitu. Sholat yang laju tadi ya, tarawih laju, dan ini kebiasaan seperti ini, dan kebiasaan juga makan di makam. Nah itu juga kebiasaan ya, seperti kenduri tadi guys, bukan kenduri sih ya. Jap. Tadi itu makam habis berziarah kemudian terus makan di tempat kubur cuy ya, di kuburan itu guys ya. Oke, kita lanjut lagi. Tahun lalu menjelang Ramadan dan Aidilfitri, akankah akan terulang kembali di Ramadan dan Aidilfitri tahun ini? Entahlah, semoga saja tidak. Ada yang menyebut tradisi dan kebiasaan. Tapi sebagai umat Islam kita harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Benar. Itulah pedoman kita hidup. Betul. Kenapa kita harus mencontohi Malaysia? Karena di sana nggak neko-neko, ikut fatwa. Dan Al-Quran dan Sunnah menjadi pedoman mereka. Tapi tidak semua orang Indonesia aneh-aneh. Hanya sekelompok kecil saja. Tapi kalau bisa ya kita harus ikut Al-Quran dan Sunnah. Ya, jujur gua kagum dengan umat Islam di Malaysia. Dengan aturannya, dengan rajanya, dengan mufti-muftinya. Yang menjaga akidah Islam dengan benar. Benar. Doakan gua tahun depan bisa sholat tarawih di Masjid Putrajaya ya. Ubur-ubur. Makan ulat bulu. Gua pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys ya, oke ya, memang benar ya. Ini mengakui bahwa fatwa ya, mufti-mufti yang ada di Malaysia kan mempunyai raja-raja juga, sultan-sultan. Jadi semua itu berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Respect banget guys ya. Dan itu masyarakat juga mengikutinya gitu ya. Para masyarakat ini takut jika melanggar, sebab itu adalah aturan. Nah ini aturan yang harus kita jalankan, yang kita terapkan, itu wajib. Nah, beda lagi sama di Konoha cuy. Ya, aturan sudah ada tapi ada aja yang melencong kanan kiri dan aneh-aneh, itu banyak banget. Sebab itu bahaya banget jika kita ini membiarkan ataupun anak-anak kita ya mengaji dengan tanpa ada bimbingan yang benar. Kita harus tahu dulu latar belakangnya seperti apa. Takutnya ya seperti aliran-aliran yang tadi cuy. Ya itu kan sangat membahayakan kepada masa depan dan juga melencong lo ya. Itu ngeri banget guys ya. Jadi menurut kalian seperti apa guys tentang fenomena ini? Jadi ya banyak sekali ya fenomena-fenomena yang pelik, yang aneh di Konoha ini. Jadi semoga aja tidak terjadi lagi hal-hal yang lebih pelik lagi guys ya. Sebab semoga banyak sekali ya edukasi yang mengingatkan kita agar kita tidak mudah terjerumus dengan hal-hal yang negatif. Ya, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Tinggalkan komentar terbaik Anda guys ya. Selamat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan ini agar ibadah kita diterima, dan ya jangan ponteng-ponteng cuy ya. Nanti bahaya banget. Ada hukumannya loh ya kalau di Malaysia. Berbeda nih kalau di Konoha guys ya. Tinggalkan komentar terbaik Anda. Jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.